Apa jadinya jika di tengah gurun beton Los Angeles yang dilanda kekeringan, ratusan umat Islam berkumpul untuk menunaikan sholat istisqa? Keajaiban pun terjadi, membuat seluruh kota terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Berkisah Story, tempat di mana cerita penuh hikmah dan inspirasi kami bagikan untuk Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Yuk, juga tulis sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Los Angeles, kota yang dikenal sebagai pusat gemerlap hiburan dunia, kini menghadapi krisis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di tengah segala kemegahan gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang selalu sibuk, kota ini tercekik oleh kekeringan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Air, yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar dan tersedia dengan mudah, kini menjadi barang yang sangat langka. Sungai-sungai kecil yang biasa mengalir di pinggiran kota kini mengering, menyisakan tanah retak yang memancarkan panas. Bahkan pohon-pohon yang menghiasi jalanan kota terlihat layu, daunnya menguning seolah kehilangan semangat untuk hidup. Penduduk mulai panik. Pembatasan air diterapkan, dan setiap tetesnya terasa begitu berharga. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi penduduk, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Satwa liar yang biasa terlihat di taman-taman kota menghilang, mencari sumber air di tempat lain. Los Angeles yang biasanya penuh kehidupan kini terasa seperti kota mati. Langit selalu biru tanpa awan, terik matahari membakar kulit, dan suhu terus meningkat tanpa tanda-tanda penurunan. Orang-orang mulai mencari solusi, tetapi teknologi modern tampaknya tidak mampu menghadapi kemurkaan alam. Kapan hujan terakhir kali turun? Pertanyaan ini sering terdengar di berbagai percakapan, baik di rumah, kantor, maupun media sosial. Sayangnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Di tengah keputusasaan, komunitas Muslim Los Angeles berdiri teguh dengan keyakinan mereka. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, Arab, Pakistan, Indonesia, hingga Afrika. Semua bersatu dalam iman yang sama, menghadapi tantangan ini dengan cara yang berbeda dari mayoritas masyarakat. Ketika banyak orang mencoba mencari solusi melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, mereka memilih untuk berdoa kepada Sang Pencipta. Mereka percaya bahwa alam adalah bagian dari kekuasaan Tuhan, dan hanya Dia yang mampu mengubah keadaan. Keputusan untuk mengadakan sholat istisqa bukanlah hal yang mudah. Sebagian anggota komunitas sempat ragu, takut ritual ini akan dianggap aneh oleh masyarakat luas. Namun, seorang tokoh agama terkemuka berkata, "Kita bukan hanya meminta hujan, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak pernah menyerah pada rahmat Allah." Kekeringan ini mungkin adalah ujian, tetapi doa adalah senjata terkuat kita. Dengan semangat itu, mereka mulai merencanakan pelaksanaan sholat istisqa di sebuah lapangan terbuka di pinggir kota. Berita tentang acara ini segera menyebar. Beberapa orang menyambutnya dengan antusias, terutama mereka yang juga merasa putus asa. Namun, ada pula yang meragukan tindakan ini. Apakah doa bisa menurunkan hujan? Tanya seorang penduduk lokal di media sosial, mencerminkan skeptisisme banyak orang. Meski begitu, komunitas Muslim tetap teguh. Mereka tahu bahwa tugas mereka adalah berusaha, hasilnya adalah keputusan Allah. Hari itu tiba. Sejak pagi, langit Los Angeles tampak lebih cerah dari biasanya, seolah tidak memberikan tanda-tanda akan adanya perubahan. Udara terasa panas, dan angin yang biasanya membawa kesejukan kini hanya menambah rasa gerah. Namun, di tengah cuaca yang tidak bersahabat ini, ribuan umat Muslim mulai berdatangan ke lapangan terbuka yang telah disiapkan. Pria, wanita, hingga anak-anak semua mengenakan pakaian putih, simbol kesucian dan ketulusan hati mereka. Beberapa dari mereka datang dengan berjalan kaki, sementara yang lain menggunakan kendaraan, menembus panas yang menyengat. Di setiap wajah terpancar harapan dan keyakinan,
Meskipun sebagian tampak lelah oleh perjuangan menghadapi kekeringan yang tak kunjung berakhir. Para panitia sibuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Mereka menyediakan tempat wudhu sederhana, membagikan air minum dalam jumlah terbatas, dan mengatur barisan jamaah agar tertib. Ketika waktu sholat tiba, suasana mendadak hening. Imam berdiri di depan, memulai sholat dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Semua jamaah mengikuti gerakan dan bacaannya dengan khusyuk. Tak ada suara selain alunan doa yang menggema di udara panas itu. Setelah 2 rakaat selesai, imam mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengajak seluruh jamaah untuk berdoa bersama. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan berikanlah kami air yang menjadi sumber kehidupan. Pintanya dengan suara bergetar. Suasana menjadi semakin haru ketika ribuan jamaah serempak mengucapkan, Amin, dengan penuh pengharapan. Doa terus mengalir, tidak hanya meminta hujan tetapi juga memohon ampunan atas kesalahan manusia yang sering merusak alam. Para jamaah menangis, mengakui kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Seorang wanita tua tampak berlutut dengan tangan yang gemetar, sementara seorang pria muda menutup wajahnya, menyembunyikan air mata yang tak bisa dibendung. Anak-anak kecil pun ikut menengadahkan tangan mereka, meskipun mungkin belum sepenuhnya memahami makna doa tersebut. Ketika doa selesai, imam menutupnya dengan mengingatkan para jamaah bahwa mereka telah melakukan bagian mereka. Kini, kita serahkan segalanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita, katanya. Para jamaah kemudian duduk dalam diam, sebagian besar masih menatap langit yang biru terang, seolah mencari tanda-tanda jawaban. Saat semua orang tenggelam dalam keheningan, seorang anak kecil tiba-tiba melangkah maju. Usianya mungkin tidak lebih dari 7 tahun, dengan rambut ikal dan mata polos yang penuh keingintahuan. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata dengan suara yang jernih, Ya Allah, kami membutuhkan air untuk hidup. Tolong kirimkan hujan. Suaranya yang polos dan tulus menggema di tengah kerumunan, membuat semua orang terdiam. Keajaiban pun terjadi. Awan kecil mulai muncul di ufuk barat, bergerak perlahan namun pasti. Orang-orang yang awalnya ragu kini, mulai menatap langit dengan penuh harap. Dalam beberapa menit, awan itu tumbuh semakin besar, gelap, dan menggantung rendah di atas lapangan. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa aroma khas tanah yang basah. Seorang jamaah berbisik, Subhanallah, apakah ini jawaban dari Allah? Tetesan pertama jatuh, disusul dengan hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Tangisan haru bercampur dengan sorak kegembiraan. Orang-orang sujud syukur di tempat, memeluk satu sama lain, dan menikmati berkah yang telah lama mereka tunggu. Los Angeles yang biasanya penuh hiruk-pikuk kini dipenuhi suara hujan dan doa. Hari itu, iman mengalahkan skeptisisme, dan rahmat Allah menunjukkan kebesarannya di tengah gurun beton yang haus. Hujan deras yang turun di lapangan itu tidak hanya mengguyur tanah yang tandus, tetapi juga membasahi hati yang telah lama gersang oleh kekhawatiran. Orang-orang, baik tua maupun muda, merentangkan tangan mereka ke langit, merasakan tetesan air yang dingin menyentuh kulit mereka. Anak-anak berlari-lari kecil di tengah genangan air, tertawa riang, sementara para orang tua tidak dapat menahan air mata mereka. Hujan ini adalah jawaban dari doa mereka, sebuah tanda cinta dari Allah yang tak terhingga. Beberapa jamaah langsung melakukan sujud syukur di tempat, meskipun tanah menjadi becek oleh air hujan. Di tengah sujud itu, terdengar isakan tangis yang penuh rasa syukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah mendengar doa kami, ucap seorang wanita parubaya sambil memeluk erat anak kecil di sampingnya. Tangisan kebahagiaan bercampur dengan suara hujan yang terus mengguyur. Ini bukan hanya hujan biasa, tetapi hujan yang membawa kehidupan dan harapan baru bagi seluruh kota. Sementara itu, imam yang memimpin sholat berdiri di tengah kerumunan, dengan mata yang berkaca-kaca. Ia memandang ke langit dan berkata lirih,
Subhanallah, Allahu Akbar. Hari ini, kita semua telah menyaksikan kuasa-Nya. Semoga hujan ini menjadi berkah bagi kita semua. Kata-kata sederhana itu menggema dalam hati setiap orang yang hadir. Mereka merasa bahwa Allah telah menunjukkan rahmat-Nya, tidak hanya kepada umat Islam yang berdoa, tetapi juga kepada seluruh kota Los Angeles yang mengalami kekeringan. Hujan tidak hanya turun di lapangan tempat sholat istisqa dilaksanakan, tetapi juga mengguyur seluruh kota Los Angeles. Di pusat kota, orang-orang yang awalnya tidak tahu tentang sholat istisqa mulai keluar dari gedung-gedung perkantoran mereka. Beberapa dari mereka menatap langit dengan penuh keheranan, sementara yang lain langsung menikmati hujan dengan gembira. Beberapa anak muda terlihat menari-nari di jalanan, merayakan momen langka ini. Salah satu restoran kecil di pusat kota bahkan menyediakan payung gratis untuk pelanggan mereka yang ingin menikmati hujan tanpa basah kuyup. Ini pertama kalinya saya melihat hujan seperti ini dalam setahun terakhir, ujar seorang pria tua yang sedang duduk di teras restoran sambil meminum secangkir kopi hangat. Di sebelahnya, seorang wanita muda berkomentar, "Saya tidak tahu ada acara doa hari ini, tetapi ini terasa seperti jawaban atas doa kita semua." Berita tentang hujan yang tiba-tiba turun menyebar dengan cepat di media sosial. Video dari lapangan tempat sholat istisqa berlangsung menjadi viral, di mana terlihat ribuan orang sujud di tengah hujan deras. Tagar seperti Raininla, Miracle Rain, dan sholat istisqa mulai bermunculan di Twitter dan Instagram. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama mulai berkomentar tentang bagaimana kekuatan doa bisa membawa perubahan nyata. Tidak butuh waktu lama bagi media lokal dan internasional untuk menangkap keajaiban ini. Stasiun berita seperti CNN, BBC, dan media lokal Los Angeles Times mulai meliput peristiwa tersebut. Mereka menyoroti bagaimana sholat istisqa yang dilakukan oleh komunitas Muslim setempat menjadi simbol harapan dan persatuan di tengah bencana kekeringan. Dalam salah satu laporan, seorang reporter berkata, "Hari ini, Los Angeles tidak hanya diguyur hujan, tetapi juga diguyur semangat kebersamaan dan harapan baru." Banyak yang terinspirasi oleh cerita ini, termasuk mereka yang awalnya skeptis. Seorang tokoh masyarakat Los Angeles yang sebelumnya meragukan efektivitas sholat istisqa, akhirnya mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada teknologi dan ilmu pengetahuan. "Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau mukjizat, tetapi saya percaya bahwa doa memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan," ujarnya dalam sebuah wawancara. Di sisi lain, komunitas Muslim di berbagai negara juga mulai tergerak oleh cerita ini. Mereka mengadakan acara serupa di tempat masing-masing, memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan di daerah-daerah yang dilanda kekeringan. Keajaiban di Los Angeles ini telah menjadi inspirasi global, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan doa melampaui batas agama, budaya, dan geografis. Keberhasilan sholat istisqa ini juga mengundang refleksi mendalam bagi banyak orang. Para pemimpin agama, ilmuwan, dan masyarakat umum mulai merenungkan hubungan antara manusia dan alam. Kekeringan yang melanda Los Angeles dianggap sebagai peringatan dari Allah untuk lebih menghargai lingkungan. Beberapa tokoh agama mengingatkan bahwa manusia seringkali lupa untuk menjaga alam, sehingga bencana seperti ini menjadi pengingat akan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Di salah satu forum diskusi yang diadakan pasca hujan, seorang ilmuwan lingkungan berkata, "Hujan ini adalah berkah, tetapi juga peringatan. Kita harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, bukan melawannya." Pendapatnya didukung oleh seorang tokoh agama yang menambahkan, doa adalah wujud harapan, tetapi tindakan nyata dalam menjaga alam adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Komunitas Muslim Los Angeles pun mengambil langkah lebih lanjut. Mereka mulai menggalang kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan menjaga lingkungan. Poster-poster dengan pesan seperti, "Air adalah berkah, jangan sia-siakan," mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Di akhir hari, hujan yang turun di Los Angeles menjadi lebih dari sekadar fenomena cuaca. Ini adalah simbol kebersamaan, harapan,
dan keimanan. Orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama bersatu dalam rasa syukur. Di tengah perbedaan, mereka menemukan satu kesamaan, bahwa mereka semua adalah manusia yang membutuhkan rahmat Allah. Bagi komunitas Muslim Los Angeles, hari itu menjadi momen yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka percaya bahwa Allah telah menunjukkan tanda kasih-Nya, menjawab doa mereka dengan cara yang begitu indah. Namun, mereka juga sadar bahwa ini adalah tanggung jawab besar. Mereka berjanji untuk terus menjaga lingkungan dan memperkuat hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa di tengah segala kemajuan teknologi, manusia tetaplah makhluk yang lemah tanpa rahmat Allah. Hujan ini bukan hanya membawa air yang menyegarkan tanah Los Angeles, tetapi juga menyegarkan hati dan jiwa setiap orang yang menyaksikannya. Hujan yang mengguyur Los Angeles selama beberapa jam itu membawa perubahan nyata. Sungai-sungai yang sebelumnya kering mulai menunjukkan aliran kecil yang berkilauan, dan waduk-waduk di pinggiran kota kembali terisi. Tanah yang retak karena panas kini basah dan lembut, mengeluarkan aroma khas yang membangkitkan harapan baru. Para petani di sekitar kota yang sudah hampir menyerah kini, merasa mendapatkan secercah harapan untuk menanam kembali. Kota yang sebelumnya terlihat muram kini mulai kembali ceria. Orang-orang terlihat lebih santai dan penuh senyuman, seolah beban yang menghimpit mereka selama berbulan-bulan perlahan terangkat. Anak-anak bermain air di jalanan, sementara beberapa orang dewasa terlihat berdiri di balkon rumah mereka, menikmati udara yang lebih sejuk dan segar. Banyak yang merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru bagi Los Angeles, sebuah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Pemerintah kota pun mengambil langkah cepat untuk memastikan bahwa hujan ini membawa manfaat jangka panjang. Mereka bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memperbaiki infrastruktur penampungan air, sehingga setiap tetes hujan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun, di balik semua upaya itu, ada kesadaran yang tumbuh di hati masyarakat bahwa hujan ini bukan hanya hasil dari kerja manusia, melainkan jawaban atas doa yang tulus. Sementara Los Angeles merayakan berkah hujan yang turun, cerita ini terus menyebar ke seluruh dunia. Media internasional menjadikan peristiwa ini sebagai headline, menyebutnya sebagai mukjizat di tengah gurun beton. Banyak yang terkejut mendengar bahwa doa bersama dari komunitas Muslim mampu memicu perubahan nyata di tengah krisis yang melanda. Video dan foto dari sholat istisqa di lapangan terbuka menjadi viral di media sosial. Orang-orang dari berbagai negara memberikan komentar penuh kekaguman. Ini adalah bukti nyata bahwa doa memiliki kekuatan besar, tulis seorang pengguna Twitter dari Eropa. Seorang influencer dari Asia bahkan membuat video khusus yang membahas keajaiban ini, menginspirasi jutaan pengikutnya untuk lebih percaya pada kekuatan doa. Tidak hanya itu, komunitas agama lain juga mulai tergerak oleh cerita ini. Di Afrika, sebuah komunitas kecil yang sedang menghadapi kekeringan parah memutuskan untuk menggelar acara serupa. Mereka merasa terinspirasi oleh iman dan keyakinan umat Muslim Los Angeles, yang tetap percaya pada rahmat Tuhan di tengah kondisi yang tampaknya tidak ada harapan. Kisah hujan di Los Angeles menjadi topik diskusi di berbagai komunitas agama. Para pemimpin lintas agama mengadakan pertemuan untuk merenungkan apa yang dapat mereka pelajari dari peristiwa ini. Seorang pendeta Kristen berkata dalam sebuah forum, "Kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi kisah ini mengingatkan kita bahwa di atas segalanya, kita semua adalah manusia yang sama-sama memerlukan rahmat Tuhan." Seorang rabi Yahudi yang hadir di forum tersebut mengangguk setuju. Doa adalah bahasa universal yang melampaui batas agama dan budaya. Apa yang terjadi di Los Angeles adalah bukti bahwa ketika manusia bersatu dalam iman, hal-hal luar biasa bisa terjadi, ujarnya. Para pemimpin Muslim yang hadir pun menyampaikan pesan damai dan persatuan. Mereka menjelaskan bahwa sholat istisqa bukan hanya tentang meminta hujan, tetapi juga tentang merenungkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Allah tidak hanya memberikan hujan, tetapi juga pelajaran untuk kita semua, bahwa kita harus lebih peduli terhadap ciptaannya, kata seorang imam.
Hujan yang turun di Los Angeles tidak hanya membawa manfaat fisik, tetapi juga spiritual. Banyak orang yang merasa bahwa peristiwa ini adalah momen untuk memperbaiki diri. Mereka mulai lebih rajin beribadah, lebih peduli pada sesama, dan lebih sadar akan pentingnya menjaga alam. Salah satu kisah yang menyentuh adalah tentang seorang pria muda yang awalnya seorang ateis. Setelah menyaksikan sholat istisqa dan melihat hujan turun, ia mulai mempertimbangkan kembali pandangannya tentang Tuhan. Saya selalu berpikir bahwa doa adalah sesuatu yang sia-sia, tetapi hari ini saya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, katanya dalam sebuah wawancara. Di sisi lain, komunitas Muslim di Los Angeles merasa semakin dekat satu sama lain. Mereka tidak hanya merayakan keberhasilan sholat istisqa, tetapi juga memanfaatkan momen ini untuk memperkuat persatuan dan solidaritas. Mereka mengadakan acara syukuran bersama, mengundang tetangga dari berbagai latar belakang untuk merayakan berkah ini. Hari itu menjadi pengingat besar bagi semua orang bahwa manusia tidak berkuasa atas alam. Meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan telah maju, ada saat-saat di mana manusia harus kembali pada dasar, yakni memohon kepada Tuhan. Hujan di Los Angeles adalah tanda bahwa ketika manusia berserah diri dengan tulus, rahmat Tuhan dapat turun dalam bentuk yang paling indah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa iman tidak hanya tentang berdoa, tetapi juga tentang bertindak. Setelah hujan turun, komunitas Muslim Los Angeles bekerja keras untuk memastikan bahwa berkah ini tidak disia-siakan. Mereka mengadakan kampanye edukasi tentang penghematan air, pengelolaan limbah, dan pentingnya menjaga lingkungan. Seorang pemimpin komunitas berkata, hujan ini adalah jawaban atas doa kita, tetapi juga pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga rahmat yang telah Allah berikan. Pesan ini menggema tidak hanya di Los Angeles, tetapi juga di hati semua orang yang mendengar kisah ini. Hari itu akan selalu dikenang sebagai momen di mana doa mengalahkan keputusasaan. Bagi Los Angeles, ini bukan hanya hujan pertama setelah kekeringan panjang, tetapi juga awal dari perubahan besar. Kota ini kini lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, lebih bersatu dalam menghadapi tantangan, dan lebih percaya pada kekuatan iman. Bagi komunitas Muslim, peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Doa yang tulus dan penuh keyakinan mampu menggetarkan langit dan membawa rahmat yang tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh seluruh kota. Hujan di Los Angeles bukan hanya tentang tetesan air yang jatuh dari langit, tetapi juga tentang pesan cinta dari Tuhan kepada umat manusia. Pesan yang mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, selalu ada harapan bagi mereka yang berserah diri dengan tulus. Di hari-hari berikutnya, banyak diskusi berkembang tentang peran spiritualitas dalam menghadapi bencana. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana sholat istisqa tidak hanya menyatukan komunitas Muslim di Los Angeles, tetapi juga membuka pintu bagi masyarakat lain untuk lebih memahami nilai-nilai Islam. Banyak warga non-Muslim yang penasaran datang ke masjid-masjid, ingin belajar lebih banyak tentang makna dari sholat istisqa dan keajaiban yang terjadi setelahnya. Seorang pria tua, seorang warga asli Los Angeles, datang ke masjid terdekat dan bertanya kepada seorang imam, "Apa yang kalian baca saat berdoa? Apakah itu yang membuat hujan turun?" Dengan penuh kelembutan, sang imam menjelaskan bahwa sholat istisqa adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah, pengakuan atas kelemahan manusia, dan permohonan akan rahmat-Nya. Sang pria tampak termenung, lalu berkata, "Ini adalah sesuatu yang indah. Saya tidak tahu bahwa iman bisa memiliki dampak sebesar ini." Cerita-cerita tentang orang-orang yang terinspirasi oleh sholat istisqa terus bermunculan. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai jurnalis. Awalnya ia hanya meliput acara tersebut untuk pekerjaannya, tetapi pengalaman itu mengubah cara pandangnya tentang agama. Dalam artikelnya, ia menulis, "Saya datang untuk meliput sebuah ritual, tetapi saya pulang dengan rasa kagum yang mendalam. Ada sesuatu yang sangat tulus dalam doa mereka, dan itu membuat saya ingin belajar lebih banyak."
Hujan yang turun tidak hanya mengubah kondisi fisik Los Angeles, tetapi juga mentalitas warganya. Banyak yang mulai merenungkan bagaimana mereka menjalani hidup selama ini. Kekeringan panjang yang melanda menjadi pengingat bahwa alam tidak bisa terus-menerus dieksploitasi tanpa batas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Kadang kita perlu berhenti, merenung, dan mencari cara untuk hidup lebih selaras dengan alam, kata seorang aktivis lingkungan dalam sebuah diskusi komunitas. Komunitas Muslim di Los Angeles menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga rahmat yang telah diberikan. Mereka mengadakan seminar dan workshop tentang pengelolaan sumber daya air, mendaur ulang, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pesan utama mereka adalah bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga karunia Allah, bukan hanya menikmatinya tanpa berpikir panjang. Kampanye ini mendapatkan dukungan luas, bahkan dari masyarakat non-Muslim. Banyak orang yang terinspirasi oleh semangat komunitas Muslim yang tidak hanya berdoa, tetapi juga bertindak nyata untuk memastikan hujan ini membawa manfaat jangka panjang. Kisah sholat istisqa di Los Angeles menjadi bagian dari sejarah kota. Sekolah-sekolah mulai mengajarkan cerita ini kepada anak-anak sebagai pelajaran tentang kekuatan doa, persatuan, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Para guru menjadikan peristiwa ini sebagai contoh bagaimana iman dan ilmu bisa berjalan berdampingan. Salah seorang siswa bertanya kepada gurunya, mengapa mereka berdoa di lapangan terbuka? Bukankah lebih nyaman di dalam masjid? Dengan senyum lembut, gurunya menjawab, mereka melakukannya untuk menunjukkan bahwa mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan, tanpa penghalang. Langit adalah saksi, dan tanah adalah tempat mereka bersujud. Itu adalah simbol keikhlasan. Generasi muda mulai terinspirasi oleh cerita ini. Mereka memahami bahwa iman bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang mengambil tindakan untuk menjaga dunia yang mereka tinggali. Anak-anak mulai lebih peduli terhadap lingkungan, menghemat air, dan bahkan mengajak orang tua mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas. Hujan yang turun di Los Angeles setelah sholat istisqa tidak hanya mengakhiri kekeringan, tetapi juga membuka babak baru dalam kehidupan kota itu. Masyarakat kini lebih bersatu, lebih peduli pada sesama, dan lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap alam. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di tengah segala kesulitan, ada kekuatan besar yang selalu bisa diandalkan, doa dan kebersamaan. Bagi komunitas Muslim Los Angeles, hari itu menjadi bukti nyata dari kasih sayang Allah. Mereka belajar bahwa doa yang tulus, dikombinasikan dengan usaha nyata, bisa membawa perubahan besar. Di akhir sholat Jumat beberapa minggu setelah hujan turun, imam menyampaikan pesan penuh harapan kepada jamaah. Hari ini, kita hidup dengan tanah yang lebih subur dan hati yang lebih bersyukur. Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bersabar dan berserah diri, ujarnya. Los Angeles kini bukan lagi sekadar kota penuh gemerlap, tetapi juga tempat di mana keajaiban nyata pernah terjadi. Hujan yang turun menjadi simbol harapan, persatuan, dan keberkahan. Di setiap tetesan air yang jatuh, ada pelajaran tentang cinta Tuhan yang tak terbatas dan tanggung jawab manusia untuk menjaga rahmat-Nya. Jangan lupa untuk mendukung kisah seperti ini dengan subscribe channel Berkisah Story dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur, berdoa, dan menjaga alam yang telah Allah titipkan kepada kita.